Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami akan coba membagikan sebuah hasil percobaan yang kami lakukan untuk mungkin menjadi solusi bagi pembelajaran jarak jauh secara luar jaringan. Jadi kami mencobakan perangkat ini kecil seperti ini. Di dalam perangkat ini terdapat 2 atau lebih bahan belajar digital, ya. Jadi ini kita lihatkan contohnya, yang bisa diakses secara offline tentu saja. Jadi ini alatnya kecil sekali, berukuran kecil, sehingga bisa dibawa ke dalam kelas ataupun dibawa guru kunjung ke rumah siswa kalau misalnya ada menggunakan metode guru kunjung. Memang biasanya kalau misalnya kita melakukan pembelajaran jarak jauh secara luring, kita bisa membawa modul atau membagikan modul yang sifatnya cetak ke siswa kita. Kemudian kita mengkonfirmasi kembali tentang pemahaman isi dalam modul tersebut. Nah, semoga saja alat ini menjadi salah satu alternatif. Karena di dalam alat ini juga terdapat media-media pembelajaran yang bentuknya digital dan bisa diakses secara offline. Selain itu, alat ini juga berfungsi untuk memancarkan sinyal WiFi lokal tentu saja yang dalam bentuk offline. Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 10 meter, mungkin 15 meter masih bisa, lebih dekat lebih bagus. Tapi dalam jarak lebih dari 2 meter pun ini bisa diakses lokal. Nah, karena bentuknya kecil tadi, alat ini bisa dibawa oleh guru, dalam tas atau dalam saku. Selain kecil, alat ini juga dayanya bisa menggunakan power bank kalau misalnya di dalam daerah itu terdapat blank energi. Jadi alat ini bisa hidup menggunakan selain dari aliran listrik langsung juga bisa menggunakan power bank ataupun aki, misalnya ada aki. Tapi kalau aki kan agak susah ya dibawa. Jadi dengan modal power bank kemudian juga modal ini juga bisa sudah kita memperlihatkan sebuah pembelajaran berbasis digital ke siswa-siswa kita di daerah luring atau luar jaringan. Kemudian yang terakhir tadi ini bisa digunakan di sekolah ataupun oleh guru kunjung. Jadi alat ini dihidupkan. Ketika alat ini sudah hidup, Bapak Ibu sekalian, WiFi-nya dipancarkan oleh alat ini. Kemudian kita bisa mengakses portal-portal pusat sumber belajar seperti ini. Bagaimana nanti bentuknya? Mungkin di segmen selanjutnya akan coba kita bahas. Baik, setelah penjelasan awal ini, semoga dapat memberikan pencerahan ke kita semua. Setelah ini saya akan coba memperkenalkan bagaimanakah peralatan ataupun perangkat yang akan kita gunakan untuk mengolah media digital offline ini atau media penyimpanan pembelajaran digital berbasis offline. Baik, seperti yang sudah dijelaskan pada konsep, kita memerlukan beberapa alat untuk mempraktekkan bagaimana membuat sebuah media penyimpanan yang kemudian memancarkan sinyal dan memberikan akses kita untuk mengakses media-media pembelajaran berbasis digital dan kita akses secara offline. Baik, alat yang pertama adalah yang ini. Ini namanya Raspberry Pi 3 kalau nggak salah ya. Raspberry 3 plus 3B plus gitu ya. Jadi kalau kita beli alat ini itu tidak dengan casing. Yang putih ini adalah casing tambahan. Kalau kita beli alat Raspberry ini biasanya kita hanya diberikan mainboard saja tanpa casing. Nah, Raspberry ini kita pergunakan sebagai server mini untuk bisa dibawa ataupun dibawa ke rumah siswa sebagai guru kunjung misalnya. Jadi membawa alat ini untuk memperlihatkan ke siswa bagaimana media-media yang bisa dipergunakan untuk pembelajaran. Di alat ini kita ada port HDMI seperti ini, kemudian ada port untuk charger dan ini untuk audio. Kemudian, ini ada slot untuk micro SD. Ini gunanya nanti untuk kita menyisipkan micro SD. Di sisi lain itu ada USB, ini bisa untuk mouse, keyboard juga boleh. Dan juga bisa kita gunakan hard disk sebagai media penyimpanan tambahan. Selain itu juga ini ada port untuk UTP LAN atau port local area networknya. Nah, konsepnya alat ini nanti
dihidupkan. Kemudian alat ini juga memancarkan sinyal WiFi, dan sinyal WiFi ini bisa ditangkap oleh sekitar 2-3 user dan bisa diakses media pembelajaran yang ada di dalamnya. Oke. Nah, alat ini belum ada media penyimpanan. Untuk media penyimpanannya kita pergunakanlah ini, SD card micro SD sekitar 64 GB saya punya. Jadi ini cukup. Di dalamnya ini kita install sistem operasi, juga ada media-media digital untuk pembelajaran. Dan sekali lagi ini sangat bisa dibawa oleh guru-guru kunjung, bisa dibawa juga ke dalam kelas untuk media pembelajaran, dan bisa diakses secara offline. Nah, ini kita tinggal pasangkan ke dalam mesinnya ini, gitu ya, seperti ini. Oke, kemudian ini adalah kabel power. Kita bisa gunakan charger handphone ya. Ini bisa hidup menggunakan daya power bank listrik ataupun aki juga bisa. Nih, power bank bisa. Ini bisa hidup. Kebetulan sekarang power banknya kita belum ada ya, tapi kita gunakan sumbernya listrik langsung. Tapi ini kita udah uji cobakan menggunakan power bank, alat ini bisa hidup. Kemudian tentu saja handphone. Saya menggunakan handphone Android biasa. Android, yang penting Android ataupun iOS ataupun smartphone lainnya. Yang penting smartphone-nya ada WiFi, fungsi WiFi, dan jadi ini hidup. Ini koneksi ke handphone ataupun laptop juga bisa, dan siswa-siswa kita bisa belajar secara offline menggunakan media digital. Dan biasanya kalau Bapak Ibu guru kunjung kita bawanya buku, mungkin ini bisa jadi tambahan media lainnya gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan coba mengakses media yang ada di dalam alat ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan uji cobakan alat ini atau mengakses alat ini menggunakan jaringan offline, jaringan lokal. Jadi ini posisi alatnya sudah dalam posisi hidup, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh mengkoneksikan. Nah, jadi ketika dihidupkan, alat ini memancarkan WiFi. Nama WiFi-nya itu adalah model box seperti ini. Kita konekkan, kemudian nanti Bapak Ibu bisa memasukkan password WiFi-nya itu model box juga, tapi menggunakan huruf kecil semua. Kalau sudah, kita bisa konekkan alat ini. Setelah itu, kita bisa membuka browser menggunakan Chrome, Mozilla juga bisa. Kita bisa mengetikkan model box seperti ini untuk domainnya. Jadi domain ini kita akses lokal, tidak menggunakan internet sama sekali. Jadi saya menggunakan laptop. Dari laptop langsung koneksi menggunakan WiFi yang dipancarkan oleh alat Raspberry tadi. Jadi kita akses secara lokal domainnya modelbox.com. Oke. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di dalam alat ini kita sudah menginstalkan sebuah learning management system. Moodle plus Raspberry, kemudian ada sumber belajar offline yang bisa dipergunakan sebagai media belajar digital offline, kemudian Wikipedia. Jadi kalau kita mengenal yang namanya Wikipedia itu di online, di dalam alat ini pun sudah kita tanam Wikipedia yang bentuknya offline. Kita akan coba akses satu persatu. Kita ke Moodle dulu, kita coba login. Akses loginnya adalah Moodle box, kemudian passwordnya Moodle box $4 login. Baik, seperti yang Bapak Ibu ketahui, ini tampilan awalnya. Jadi dengan alat ini kita bisa memindahkan bahan ajar yang di online. Mungkin Bapak Ibu ada menggunakan LMS Moodle juga di online. Bahan belajarnya bisa kita pergunakan di dalam Moodle box seperti ini. Nah, ini ada content banknya juga seperti ini. Ini adalah keterangan untuk dia ada memperingatkan bahwa power supply-nya tidak ideal, tapi masih bisa hidup Bapak Ibu, masih bisa kita gunakan. Kemudian di bagian site administration kita bisa melakukan pengaturan LMS seperti biasanya yang di online.
Bedanya ini kita akses secara offline seperti ini. Kita bisa setting di bagian Moodle Box setting. Jadi di dalam e-learning ini kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan yang biasanya kita lakukan secara online. Sekarang kita lakukan secara offline, dan tentu saja bahan-bahan ajar bisa kita salin juga di dalam Moodle Box ini. Kemudian, nah ini kita bisa lihat ada WiFi name-nya kelihatan, kemudian juga IP, dan ini Raspberry Pi 3B ya, 3B tadi seperti yang disebutkan di bagian bahan. Kemudian password dan juga WiFi network name. Nah ini yang saya pergunakan tadi di bagian, jadi dalam Moodle ini juga ada pengaturan untuk WiFi-nya, dan kita bisa menambahkan sebuah kursus di dalam sini. Nanti mungkin ini bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu kita untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara tatap maya gitu ya, bisa di sini. Oke, tatap maya offline. Nah, selanjutnya kita ke pusat sumber belajar. Kebetulan kita dapat kontennya dari Pusdatin. Kita bisa klik. Nah, lihat. Ini tidak menggunakan internet sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Konten semuanya ada di dalam alat yang kecil tadi, kecil. Bagi kita akses sumber belajar. Ya, ini ada sumber belajar SD. Coba klik, misalkan di bagian kabel. Ya, ini bentuknya flash ya, bentuknya makromedia flash. Jadi kalau dibuka di laptop bisa seperti ini, celengan, apakah kamu punya celengan dan seterusnya. Dan juga ada latihannya di bagian ini ya, mencontohkan jawaban pokoknya biasa seperti bangun ini bernama aku bisa geser dan seterusnya. Kemudian selain materi SD, kita juga bisa akses materi SMP, SMA, bahkan SMK. Coba di bagian SMK. Nah, untuk konten-konten yang ada di dalam sini itu karena kita udah dapat bentuknya adalah HTML, jadi kita tidak bisa melakukan updating. Yang bisa kita lakukan adalah memberdayakan semua bahan belajar yang ada di dalam portal Pleno ini. Misalkan kita isi, bentuknya juga sama. Jadi untuk siswa kelas 10 ada terang-terang seperti ini. Ya. Selanjutnya di bagian PSB juga ada karya bahasa sastra. Kita coba klik. Ini kumpulan karya bahasa dan sastra dari Kemdikbud. Jadi pembelajaran digital bisa kita hadirkan di daerah yang luring menggunakan perangkat ini. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian bahasa-bahasa kita sastra. Coba salah satu, bentuknya seperti ini, bisa kita klik. Dan kita bisa buka yang lain lagi, misalnya Lentera Indonesia, bentuknya buku ya. Asik ya. Baik, ini untuk pusat sumber belajar, banyak sekali bahan belajar yang ada di sini. Totalnya ada 12 giga. Bapak Ibu bisa pergunakan untuk pembelajaran digital, terutama daerah-daerah kita yang berada di luar jaringan, daerah luring. Selanjutnya, kita bisa cek di bagian Wikipedia. Kalau kita klik di Wikipedia ini, ya, lokal ya, kita bisa lihat lokal. Ini diakses secara lokal. Kita boleh akses misalnya saja Kalimantan Tengah. Apakah bisa cari Wikipedia-nya? Kata Kalimantan Tengah dalam Wikipedia. Kita coba cek ya. Oke, kita coba ulang. Kalimantan. Oke. Iya. Muncul hal-hal yang berbau dengan Kalimantan Tengah dari sejarah, kemudian juga memang kalau kita lihat konten dari Wikipedia ini untuk moderasinya sangat ini ya, tidak seketat bahan pelajaran baunya ilmiah, tapi bahan pelajaran di Wikipedia bisa kita jadikan sebagai bahan belajar memang.
Contoh, Kalimantan Tengah sendiri selain sejarah, kita bisa melihat pimpinan-pimpinan daerah sebelumnya itu rekam di sini. Jadi Wikipedia yang di online atau di internet kita salin ke dalam media yang sangat kecil sehingga bisa kita gunakan sebagai sumber belajar. Contoh, kita ingin cari tentang gerak lurus beraturan tentang fisika misalnya. Tidak ada, kita cari yang lain fisika. Tidak ada. Oh, ada tadi gerak lurus beraturan. Ini nyarinya offline ya. Dia mencari offline Bapak Ibu sekalian. Carinya di dalam perangkat tadi. Ada rumus. Jadi dengan perangkat ini memungkinkan sekali bagi siswa kita di rumah yang dibantu oleh gurunya atau orang tuanya menggunakan bahan-bahan ajar yang ada di dalam sini. Oke, terakhir kita coba akses lagi misalnya tentang apa ya, tentang biologi misalnya sel. Kita coba sel, bentuk selnya, dan sejarah awal sel. Jadi ini bisa jadi bahan bacaan Wikipedia di sini. Jadi ada 3 bahan Bapak Ibu di dalam perangkat itu tadi, kita tanam menggunakan micro SD. Nah, sekarang kita coba akses menggunakan handphone. Coba akses menggunakan handphone Bapak Ibu. Ya, kita coba akses menggunakan handphone sekarang. Di handphone sendiri itu udah terhubung. Kita terhubungnya ke Moodlebox seperti ini. Yang koneksikan Moodlebox tadi. Passwordnya sama seperti menggunakan di laptop. Passwordnya Moodlebox. Sekarang kita bisa buka browser. Saya gunakan Chrome ya Bapak Ibu ya. Yang kita boleh akses Moodlebox. Moodlebox.com. http Moodlebox Oke, nah ini tampilannya. Kita bisa akses sumber belajar, kita cek sama ya. Jadi ini kalau misalkan di rumah siswa ataupun di kelas siswa punya handphone tanpa jaringan internet, hemat kuota tentunya ya. Di sekolah pun bisa sebenarnya seperti ini. Coba cek tampaknya pelajarannya sampai SMAT, coba SMA, coba tambah cahaya. Ini ada fraksi dan interferensi dan seterusnya dengan bahan tentang sumber belajar. Sekarang kita coba akses Wikipedia-nya. Ya, nah, sama persis ya. Ada tentang COVID, penyakit. Nah ini sekali bisa belajar COVID sih. Penyakit itu COVID itu apa? Namanya? Nah, ini seperti yang sudah gejala-gejala juga. Seperti yang kita lihat dari edaran dari instansi bahwa COVID bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran tambahan bagi siswa selama pembelajaran jarak jauh. Saya kira ini dapat menjadi solusi terutama yang luring. Jadi dari sekian banyak solusi, semoga ini bisa menjadi solusi. Baik, kita lihat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, semoga ini bermanfaat dan untuk belajar mengolahnya kita bahas di sesi berikutnya. Dan jika Bapak Ibu ingin berdiskusi bersama saya, silakan nanti gunakan kontak WA. Saya juga ada nomor WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.